Ada korban yang terjebak di sisi sebelah kiri sana, ya, di ruangan perkantorannya mereka. Ya, saya sama Pak Sarna ini melihat orang berjalan di atas tumpukan puing. Yuk kita cek bareng-bareng ke belakang. Ketika kita cek ke belakang, ternyata kita menemukan ada satu jasad orang yang sudah meninggal. Dan sebagian tubuhnya sudah mulai terbakar. Yang jadi pertanyaan, itu siapa tadi yang jalan ke sana? Itu di tempat terbuka, yang orangnya tadinya banyak, jadi berubah senyap, sepi. Tetapi kok ada yang kayak manggil nama saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslog. Terima kasih buat teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, di lapangan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akhirnya sudah berhasil buat menghadirkan salah satu pemadam kebakaran. Nah, beliau ini bernama Pak Budiman. Dan Pak Budiman ini salah satu koordinator pemadam kebakaran yang ada di Jakarta nih. Bisa dibilang senior nih sob beliau ini. Dan alhamdulillah beliau nyempetin waktunya nih buat kita semua datang ke sini berbagi kisah pengalaman horornya pastinya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih sob. Ini kisahnya merinding banget ya. Oke, pasti teman-teman udah pada penasaran kan? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Pak Budiman, kisah pengalamannya nih Pak? Baik, terima kasih Bang Badru. Kebetulan saya belum begitu lama sebenarnya di pemadam kebakaran. Saya bergabung di tahun 2004. Iya. Sebelum di pemadam kebakaran pun saya juga menjadi salah satu petugas safety ya di salah satu perusahaan tambang swasta. Tapi jiwa saya kayaknya lebih terpanggil menjadi seorang petugas pemadam kebakaran pada saat itu Bang Badru. Jadi akhirnya saya banting setir istilahnya menjadi pasukan pemadam kebakaran. Ya dari tahun 2004 itu sampai sekarang ya saya bergabung di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Ya jadi nanti juga saya sedikit bercerita pengalaman lah menjadi seorang petugas damkar. Apa-apa saja nih yang menjadi cerita di balik banyaknya pengalaman yang sudah saya pernah rasakan. Iya. Jadi diawali pada saat saya awal masuk memang banyak kejadian-kejadian kebakaran yang menurut saya ini menjadi cerita awal ya, menjadi petugas pemadam kebakaran. Oh, ternyata tantangannya luar biasa. Bukan hanya orang lain, nyawa kita pun dan rekan-rekan pemadam kebakaran ini yang harus diperhatikan betul-betul. Karena di tempat kebakaran ini resiko bahaya yang akan kita hadapi cukup banyak. Nah, maka dari itu ketika saya sudah mulai meniti karir naik, nah di situ saya juga diuji coba. Terlibat dalam suatu kejadian kebakaran yang cukup besar khususnya di daerah Jakarta Barat. Nah, pada saat itu salah satu pabrik di daerah Kamal. Kejadiannya ini menjelang maghrib kita menerima laporan pabrik yang terbakar. Belum jelas pabriknya, yang penting pabrik gitu kan. Oke, laporan dari pos pertama yang datang di TKP ternyata merah. Arti merah ini yaitu sudah membesar. Minta 76. Nah, 76 ini artinya bantuan. Lalu dikirimlah dari pos-pos terdekat dan sektor terdekat. Nah, ternyata pos dan sektor terdekat ini memberikan laporan yang sama. Api semakin membesar. Tolong 76 kembali. Wah, itu termasuk akhirnya kita yang dari Sudin ini berangkat. Pas mau belok di pojokan Citraland, lampu merah Citraland Grogol ke arah Dan Mogot, kita udah ngelihat asapnya, Pak. Asapnya aja udah kelihatan dari Citraland.
Wih, itu luar biasa, kita geleng-geleng. Ini yang kebakar pabrik apa sih? Belum jelas, kita waktu itu belum tahu. Pas sudah di tengah jalan dapat informasi yang terbakar pabrik. Oh, ternyata dari bahan yang terbakar ini udah waduh, karet dan plastik. Dalam perjalanan sudah kita bagi tugas tekniknya seperti apa sambil kita berkoordinasi dengan teman-teman yang udah sampai duluan. Ternyata kendalanya di TKP-nya itu air yang terbatas. Api sudah tambah besar, Pak. Semakin malam semakin besar. Nah, ketika kita sudah mulai sampai, Pak, saya dan tim melakukan proses pemadaman, ternyata kendala air inilah yang menjadi penghambat kita. Yang dikeluhkan teman-teman ini suplai air. Nah, kebetulan di sekitar itu memang ada beberapa penampungan air ya, di luar di luar pabrik ini ada, waktu itu ada perusahaan untuk yang pengecoran, buat ngecor yang truk-truk molen yang truk semen itu. Nah, di situ kita ngambil air di situ pun habis. Kita mau cari sumber air lagi, sungai ataupun kali kecil itu agak lumayan jauh jaraknya. Waduh, sampai kelimpungan karena kondisi sudah malam ya. Kita juga udah capek kali ya di awal-awal ini. Pokoknya cari sumber air yang ada di sekitaran di luar sana sejauh apapun supaya proses pemadaman terus berlangsung. Oke, udah malam, Pak, udah semakin gelap. Saya kan capek juga nih, mau gantian A+. Saya jalan keluar. Nah, jalan keluar sendirian tapi nih. Daripada saya mikir pada saat daripada lewat sono jauh, saya coba motong jalan. Nah, motong jalan dari lewat tengah-tengah pabrik nih. Tapi kondisinya udah gelap. Saya juga lupa senter yang saya bawa cuman APD saya. Helm, jaket, HT. Udah jalan keluar. Pikiran saya udah motong lewat sini kali dekat. Karena yang depannya sebelah sana. Tadi kan di awal saya ngelihat ini, masuknya enaknya sebenarnya lewat sini nih. Jangan lewat sana. Kenapa saya nggak lewat sana? Padahal itu jalur yang aman. Ya, buat petugas itu jalur yang aman. Tetapi saya kenapa kok nggak tahu kenapa ada mungkin hal-hal dari hati saya atau dari bisikan-bisikan yang lain. Saya lewat situ aja. Saya lewat situ, saya jalan masih aman walaupun agak-agak samar-samar ngelihatnya. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah jalan saya ngelewatin kayak jembatan kecil. Ngelewatin jembatan itu saya jatuh. Ternyata di yang saya jatuh itu adalah penampungan air, Pak. Milik pabriknya. Udah, saya kecebur. Saya sampai Allahu Akbar, saya jatuh. Saya udah panik, aduh gimana, udah helm saya, termasuk KT saya ini kan lepas dari genggaman tangan saya. Yang pasti saya berpikir hanya untuk menyelamatkan diri saya. Jatuh, supaya segera keluar dari tempat penampungan air tadi. Itu pun saya agak-agak mikir ya, kenapa sih nggak lewat sana? Kenapa sih kayak ada yang bisikin saya suruh lewat sini? Nah, mungkin itu bisikan dari entah dari mana ya, yang memberikan tanda bahwa di sini loh ada air. Kalian nggak usah cari-cari keluar yang jauh. Ya, tetapi itu tadi, Pak. Salah satu hal yang mungkin di luar dugaan lagi. Ini memberikan petunjuk bahwa di sini loh ada air yang nanti bisa kita manfaatkan untuk proses pemadaman. Ya udah, saya udah bangkit keluar dari itu ya, cuman APD saya karena posisi gelap tadi termasuk ini ketinggalan gitu kan. Ya udah, ntar dulu, yang penting saya selamat. Nanti pagi kalau sudah terang baru saya cari. Sambil saya memberikan informasi ke teman-teman yang ada di luar, itu di dalam tuh ada air, saya bilang kan. Akhirnya ada petunjuk dari pimpinan operasi pada saat itu ya, supaya apa yang saya berikan informasinya dipakai tuh sumber airnya dari dalam pabrik ya. Menggunakan pompa portable pada saat itu akhirnya ketemu tempatnya. Akhirnya juga dipakailah air itu, dan sekaligus saya pesen nih, tolong dong cari ini helm saya sama HT. Kebetulan alhamdulillahnya peralatan itu nggak masuk ke dalam air, masih nyangkut di atas ketemu. Nah itu, tadinya saya udah pasrah aja tuh, kalaupun helm sama HT saya kecebur itu dalamnya berapa meter.
Nah, akhirnya masih bisa diselamatkan dan air itu pun bisa membantu ya, walaupun tidak banyak yang tercover oleh air yang ada di dalam ini, tapi setidaknya bisa bermanfaat, mengurangi luasannya kebakaran tadi. Saya pun dengan tim berpikir ini nggak akan selesai dalam 1 ataupun 2 hari. Dan kita pun akhirnya menerima informasi bahwa pada saat kejadian ini masih ada yang bekerja. Tetapi pada saat kejadian kita nerima informasi ada pekerja ini, kita mendapatkan laporannya terlambat. Dalam artian nggak ada yang lapor ke kita karena mereka fokusnya kepada kebakarannya semua, termasuk karyawan-karyawan pabrik, pengamanannya semua kebakaran. Kita baru dapat laporan, ya, ini dari keluarga, bahwa si ini belum pulang, si ini nggak ada, banyak Pak. Nah karena situasi sudah malam Pak, kita tidak mungkin melakukan pencarian. Terus kita lakukan pemadaman. Ini kalau nggak salah ini kebakaran pabrik kita laksanakan 7 hari Pak. 1 minggu. Diawali dari piket saya sampai 7 hari ke depan, piket saya selesai, baru padam. Nah, selama pencarian di hari-hari selanjutnya, nah ini kita sebenarnya kepengen cari Pak di sisi-sisi yang sudah mulai padam. Ada korban yang terjebak di sisi sebelah kiri sana, ya, di ruangan perkantorannya mereka. Ya, oke, baik, sambil kita mencari informasi, biasanya jalur mana nih orang-orang lewat, di mana nih orang-orang yang biasa berkumpul. Tapi kata informasinya yang biasa di sini namanya udah nggak ada Pak, udah pulang. Tapi kita dapat informasi ini dari keluarga. Karena mungkin dari pihak pengamanan ataupun ininya dulu itu belum fokus Pak ke karyawan-karyawan yang sudah keluar. Taunya udah pada keluar aja yang ada dari pabrik ini. Akhirnya pas keluarga ini ditunggu informasinya, kita cari. Kita pun pada saat proses pemadaman di hari kedua ini ada hambatan masih. Karena apa? Banyak bahan kimia. Bahan kimia ini tidak bisa juga kita semprot pakai air. Kalau pakai air nanti bahaya malah. Timbul radiasi. Entah itu radiasi nanti akan untuk petugasnya ataupun ke lingkungannya yang bahaya. Maka dari itu kita sisir akhirnya tempat yang lain dulu. Nah untuk yang bahan kimia ini kita diamkan aja Pak. Sampai benar-benar habis. Ya walaupun terbakar ya kita hanya mengcover sekelilingnya. Ya supaya tidak ada penjalaran api daripada bahan kimia yang terbakar tadi. Oke. Di hari ketiga kita sudah mulai menemui titik terang. Karena apinya sudah mulai padam di beberapa titik. Oh areanya karena luas Pak. Nah ini udah sebagian besar juga sudah rubuh. Nah ini udah mulai menemui titik terang. Ya kita ada tim di grup lain ini menemukan 1 korban. Meninggal dunia di satu sudut. Nah kalau sudah ada ini kita fokus lagi nih cari. Terus sampai. Nah dan pada suatu saat, nah ini ada 1 keluarga yang meyakini bahwa korban ini adalah keluarganya. Tetapi kita meragukan itu Pak. Kenapa? Karena yang kita temukan si korban ini di dalam suatu bongkahan bersama plastik ataupun karet. Jadi korban ini terbungkus oleh bongkahan karet ataupun plastik. Itu terlihat ada tulang, bagian-bagian tulangnya gitu kan. Tapi karena posisinya ini ya ada di bagian tengah, dicurigai. Nah, ini keluarga tahu Pak, dia posisinya memang kerja di sebelah situ. Tetapi ketika saat kita akan mengevakuasi jenazah tersebut, karena si pihak keluarga menginginkan kondisinya ya bagian tubuhnya ini bisa dilepas dari bongkahan tadi itu, kan kita sendiri aja pakai peralatan kita kemarin kita mau potong Pak pakai yang namanya rotary saw yang punya itu nggak bisa karena bongkahannya tebel keras. Ya akhirnya si bongkahan yang tadi ada bagian tubuh manusianya ini dibawalah dulu ke RS Polri. Tapi si pihak keluarga tetap kekeh
bahwa ini adalah keluarganya. Nggak usah diapa-apain, udah ikhlas katanya keluarganya. Ambil aja Pak, bawa pulang gitu kan. Udah kita udah anak istri sudah ikhlas gitu, udah dibawa. Mau dimakamkan ke luar kota di daerahnya si korban tadi. Nah ini menjelang hari-hari terakhir kita pemadaman Pak. Kebetulan pas saya sama senior saya namanya waktu itu Pak Sarna. Nah, sekarang beliau sudah pensiun Pak Sarna. Berserta teman-teman yang lain ya melaksanakan kegiatan pemadaman. Terakhir ya, hari-hari terakhir. Nah menjelang subuh, bukan menjelang subuh, menjelang pagi setelah subuh, menjelang pagi setelah subuh sudah ada cahaya-cahaya matahari gitu ya. Ketika kita istirahat Pak, karena udah kelelahan, ya, istirahat di atas tumpukan-tumpukan puing-puing bangunan pabrik tadi, ya saya sama Pak Sarna ini melihat sekelebatan. Sekelebatan ada seperti orang berjalan di atas tumpukan puing. Pak Sarna selaku senior saya ngasih tahu, Bud, yuk ke sana yuk, gitu, ke sana yuk, lihat yuk, itu siapa sih? Kamu udah tahu nggak ada apa-apaan di sana gitu kan? Entar dulu Dan, saya bilang gitu kan. Nanti dulu Dan, entar dulu masih capek nih semalam. Gitu. Ntar aja nunggu terang, ntar sama teman-teman yang lain kita ke belakang. Terus akhirnya kita tanya nih sama teman-teman, itu yang ke belakang tadi itu siapa? Siapa? Nggak ada orang di belakang. Kata Pak Sarna ada yang lewat itu barusan, gitu kan. Oh, siapa sih? Enggak. Gitu. Akhirnya, yuk kita cek bareng-bareng ke belakang. Ketika kita cek bareng-bareng ke belakang, emang sepi, nggak ada apa-apa Pak. Tetapi akhirnya salah satu teman saya ini melihat bahwa ada satu jasad yang tergeletak. Nah ini, jasad ini tergeletak Pak, sudah terbakar. Tapi masih menyisakan sebagian pakaian dan ada kunci. Bawa kunci Pak waktu itu. Nah kunci inilah yang sebagai pembuka informasi. Nah, yang jadi pertanyaan, itu siapa tadi yang jalan ke sana? Oh, bayangkan Pak, itu sudah mulai siang, udah mulai terang. Tetapi senior saya Pak Sarna ini melihat ada orang lewat. Ketika kita cek ke belakang, ternyata kita menemukan ada satu jasad orang yang sudah meninggal dan sebagian tubuhnya sudah mulai terbakar. Nah, cerita kita tarik ke belakang lagi Pak. Nah, kebetulan saya juga punya senior Pak, udah pensiun ya. Pak Sarna pun juga kenal ya, namanya Pak Rengat, almarhum Pak Rengat. Pak Rengat ini dulu di pemadam kebakaran yang akhirnya bekerja di PT Swallow tadi, nah, sebagai safety-nya, nah, safety dan keamanan di sana. Singkat cerita, bongkahan tadi yang ada jasadnya itu yang dikira namanya Pak Rengat. Sudah dibawa pulang ke kampung halaman. Tetapi masih dalam perjalanan ke kampung ternyata Pak. Nah, oke. Balik lagi ke depan. Pak Rengat ini udah dibawa ke kampung. Nah ini jenazah yang kita temukan ternyata mendapatkan informasi dari pihak pabrik, ini Pak Rengat. Yang megang kunci itu? Iya. Kunci ini adalah kunci loker punyanya almarhum Pak Rengat. Kebetulan ruang lokernya ini masih aman karena di depan. Karena dia pihak security. Dibuka. Pas. Ya udah, kita yakin lah akhirnya. Ini adalah Pak Rengat. Karena kuncinya beliau yang pegang. Yang jadi pertanyaan, yang dibawa oleh keluarganya Pak Rengat ke sana itu siapa? Karena ada beberapa korban yang meninggal di sana. Ya udah, kita kasih informasi ke keluarga yang sudah berangkat bahwa itu bukan. Ya akhirnya mau nggak mau Pak. Ya katanya keluarganya Pak Rengat, ya udahlah siapapun itu kita makamkan saja. Dimakamkan ke sana dan keluarganya balik lagi dan mendapatkan hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri bahwa itu memang Pak Rengat. Nah, ya udah. Nah, ini misteri-misteri sedikit nih bahwa ada petunjuk dari siapa itu yang berjalan di atas tumpukan puing-puing pabrik. Tapi yang Bapak lihat sosoknya
Gimana itu Pak waktu itu? Seperti orang biasa jalan. Bukan petugas. Kalau petugas kan udah dilengkapi pakai jaket, pakai helm. Ini kayak orang biasa jalan. Informasi kok ada orang di sana, itu siapa kita juga nggak tahu. Dan informasi dari teman-teman kita sendiri dari tim pemadam nggak ada orang lagi di belakang. Kadang-kadang ya hal-hal seperti demikian di luar dugaan kita. Wallahu alam, karena Allah yang bisa membuat segala sesuatunya. Ya, akhirnya itulah petunjuk. Mungkin loh ini ada orang loh, walaupun sudah meninggal posisinya di sini. Ya, jadi dia ini kayak memberikan tanda buat kita melalui teman-teman saya ini supaya kita mendatangi tempat tersebut, menemukan beliau. Oke, sudah setelah kita melakukan proses pemadaman ini yang cukup luar biasa lama ini, waduh, badan kita capek, Pak. Itu butuh waktu untuk benar-benar memulihkan tenaga kita yang habis tuh. Karena fokus kita pada saat itu ya bukan hanya dari Jakarta Barat pemadamannya, dari 5 wilayah ini bantu. Ya, tapi khususnya Jakarta Barat yang tenaganya udah habis, Pak. Ya udahlah kita kembali ke markasnya masing-masing, ke posnya masing-masing setelah pemadaman. Ya, kebetulan nggak lama kemudian saya pindah ke sektor kantor kita ini. Sebelahnya ini museum tekstil, bangunan tinggalan Belanda. Bangunan tinggalan Belanda, tapi ya itu tadi, tetapi ini rumah tua. Bangunan kita ini, kantor sektor pemadam ini, ternyata dulunya adalah kuburan Cina, Pak. Oh. Kuburan Cina. Zaman dulu, Pak, tapi katanya tahun 60-an dan tahun 70-an ini udah mulai hilang. Nah, jadi lapangan lah di situ. Tetapi bangunan yang kita tempat ini penuh dengan misteri ternyata kalau malam. Banyak gangguan. Kita digangguin, Pak. Tapi gangguinnya ini ya nggak sampai sebatas membuat kita menjadi cemas, ketakutan. Ya mungkin cuma iseng-iseng aja. Ya, terutama di daerah dapur. Nah, kan banyak perkakas-perkakas buat masak nih. Ya, entah itu panci, penggorengan. Ya, kita gantung di tembok. Itu kalau malam suka jatuh sendiri. Oh. Padahal di dapur itu kalau malam juga pintunya kita tutup. Tetapi kalau kita lagi istirahat, ada aja itu yang dijatuhin, pelontang-pelonteng. Kita cek ke atas, waktu itu belum tahu siapa sih ini malam. Nggak ada yang tidur di atas. Kita tidur kebanyakan di bawah, Pak. Nggak ada yang di atas, karena di atas itu pantry, dapur, ada kamar mandi, Pak. Pintu kamar mandi aja dibanting, Pak. Bunyi kencang sampai bawah kedengeran. Ya, karena di bagian atas itu bagian ruangan-ruangan untuk staf-staf dan pimpinan. Nah itu kita merasa terganggu oleh itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya kok masih ada aja gitu loh. Ya, di tengah kota yang modern, ya gangguan-gangguan buat kita ini masih ada. Tapi ya tidak mengganggu secara membuat kita ini ketakutan. Hanya saja berpikir kalau masih aja gangguin kita kayak gini gitu. Tapi itu masih ada, Pak. Yang kita rasakan di beberapa tempat ya, menurut kita ini ya memang mungkin dulunya bangunan kita ini berdiri di atas ya itu tadi seperti tanah bekas kuburan ataupun sebelahnya ini bangunan peninggalan Belanda yang dulu gitu, yang penuh dengan misteri itu. Nah, setelah beberapa saat kemudian ya ada penyegaran rotasi. Saya pindah ke tempat yang baru di sektor Taman Sari. Nah, kalau Bang Badru tahu ya Taman Sari ini kawasannya gemerlap dunia malam nih sebenarnya nih, kawasan dugem. Tapi bagian luarnya, bagian dalamnya ini daerah padat hunian. Tetapi tidak semua daerah padat huniannya ini rumahnya ini terisi. Jadi ada yang cuma ditinggalin kosong kayak gitu aja. Ada mungkin ada orang tapi kita nggak ngerti. Nah ini pada suatu saat ada berita masuk laporan dari warga masyarakat bahwa ada di dalam satu rumah ditinggali oleh satu orang nenek-nenek. Entah kenapa ya, dalam tanda kutip kok ada ya anak yang berani ninggalin orang lansia sendiri yang nggak bisa ngapa-ngapain, Bang. Bisanya cuma duduk di depan TV.
Dan TV-nya pun udah nggak nyala. Yang nyala cuma apa? Lampu kecil satu, itu pun di belakang. Itu yang selalu nyala. Nah, jadi rumahnya ini selalu kelihatan gelap. Nah, si nenek ini cuma ngadepin telepon. Kalau ada telepon dari anaknya. Nah, suatu saat ternyata si nenek ini mungkin terjatuh. Mungkin ya, terjatuh. Ya, dari kursi tempat dia duduk. Dan dari sore warga sekitar itu sudah mendengar bahwa dia minta tolong. Dengan memukul tongkat, tok, tok sambil teriak. Ternyata si nenek ini suaranya masih kencang. Karena warga sekitar ini mikir, mereka nggak bisa masuk. Karena posisi pintunya ini kan dari besi, tinggi dan digembok. Nah, akhirnya minta bantuan ke kita. Telepon ke kita, minta kita datang. Ya, bersama tim rescue, saya meluncur ke tempat kejadian, laporan ya untuk ke rumah tersebut. Nah, ternyata pas kita masuk, apa yang diduga warga masyarakat ini ternyata salah. Dalam artian pintu rumahnya ini, termasuk pintu gerbangnya ini tidak terkunci. Nah, tetapi untuk membuka pintu gerbangnya ini ada slotnya. Tapi slotnya ini kalau dari luar nggak bisa, harus dari dalam. Nah, ini cuma orang tertentu yang tahu cara bukanya. Dan warga sekitar nggak ada yang tahu, termasuk kita aja nggak tahu. Kita harus pakai tangga untuk ngelompatin pintu gerbangnya tadi. Oke, kita masuk. Teman saya sudah masuk, turun ke bawah, buka pintu gerbang. Oke, masuk. Kita ajak nih Pak RT, Bu RT, Pak RW, pokoknya warga masyarakat situ. Ya, kita tanya, Pak, ini kalau rumah ini pintunya nggak bisa kebuka, pintu untuk masuk ke rumah, kita buka paksa boleh? Silakan. Ternyata di rumah yang sudah gelap itu, Pak, kan kita malam datang, ya. Kita mau buka masuk, udah siapin peralatannya untuk buka paksa, ternyata nggak dikunci juga, Pak. Akhirnya kita buka, masuklah, gitu kan, dengan mengucapkan salam, gitu kan, namanya kita orang kalau Muslim kan mengucapkan salam, assalamualaikum, gitu kan, sambil manggil si Bu RT waktu itu, manggil nama si ibunya itu siapalah, gitu kan. Tetapi kita mau masuk ke atas, mau cari itu. Rumah tersebut ada salah satu pintu, bagian ruangan pintu mana nggak tahu, itu ada yang nutup, kayak ada yang banting, nutup jeger gitu. Kita juga bingung di bawah nih, kan kita masih di bawah semua, Pak, belum ke atas, karena si lansianya ini, si nenek ini ada di atas, Pak, ternyata. Dah, Ci, lu bisa nutup pintu, kata yang orang situ kan. Enggak, gue di sini, sambil mukul-mukul begitu tuh. Kita belum sadar juga itu kan, di sini berarti wah, oke. Udah, kita nyalain lampu bawah, nyari saklar lampu nyala, kita naik ke atas. Ternyata si enciknya itu, ibu-ibu nenek-nenek tadi tuh lagi ngeletak, Pak, karena dia udah nggak bisa jalan. Terus pintu yang tertutup itu, yang dibanting itu suaranya dari atas. Nah, ini yang akhirnya kita cari, pintu mana, itu siapa. Tapi ternyata lingkungan rumahnya ini, Pak, itu tidak bisa dimasuki akses oleh orang dari luar. Nah, ini yang jadi misteri juga. Akhirnya kita fokuslah ke si nenek ini untuk kita berikan pertolongan, kita evakuasi. Kita telepon ke anaknya, sambil ya warga sekitar ini bingung juga, siapa ini tadi nih yang banting pintu. Berarti dengar semua ya, Pak? Dengar semua. Si nenek pun ditanya juga, dia nggak nyambung. Dia lagi ngeletak. Kalau suruh jalan udah nggak bisa. Orang dia buang air aja di situ, Pak. Nah, ini yang jadi tanda tanya. Siapa yang nutup pintu itu? Ya, jadi kisah-kisah yang kayak gini itu sering dialami, Pak, oleh petugas pemadam kebakaran dimanapun. Memang bukan hanya di tempat-tempat yang menurut kita ini sepi atau enggak. Di keramaian pun kita pasti akan merasakan hal tersebut, gangguan-gangguan kayak gini. Itu nenek-neneknya dikemanain, Pak? Nah, dan akhirnya setelah kita neneknya ini, sambil kita menghubungi anaknya
Anaknya yang terdekat itu ada di daerah kalau nggak salah daerah Pluit. Akhirnya dia datang dan dibawalah oleh anaknya ini ke rumahnya di daerah Pluit. Nah gitu. Ya, karena pesan daripada tokoh-tokoh masyarakat di situ, jangan ninggalin orang tua sendiri. Khawatir Pak kalau tetangga ini nggak ngerti, si nenek ini nggak ada umur, nggak ada yang tahu. Itu akhirnya dibawa lah dengan keluarganya ke rumah anaknya yang ada di daerah Pluit. Kalau kita bicara soal film horor yang benar-benar meninggalkan rasa takut setelah menontonnya, salah satunya pasti The Conjuring Last Ride. Film ini bukan sekedar jump scare, tapi diangkat dari kisah nyata kasus Ed dan Lorraine Warren. Dan itulah yang bikin ceritanya terasa begitu nyata dan menakutkan. Sekarang kalian bisa nonton lagi The Conjuring Last Ride hanya di Lok-Lok. Bukan cuma itu, Lok-Lok juga punya ribuan film dan serial dengan kualitas HD. Mulai dari K-drama, short, TV bara film, anime, hingga film-film trending yang menarik. Aplikasi ini bisa kalian akses lewat smartphone, TV, atau laptop. Dan yang paling penting nih, semuanya bisa kalian dapatkan di Google Play Store dan App Store. Yuk download Lok-Lok sekarang. Link ada di pin komentar. Pada saat itu di tahun-tahun di atas 2010 ya, ini ada salah satu kebakaran di rumah tinggal di daerah Jelambar di Kaping Pori. Ya, ketika itu terjadi kebakaran malam ya di salah satu rumah yang dijadikan usaha. Nah, ternyata rumah tersebut dijadikan usaha seperti laundry. Nah, di bawah buat usaha, di atas buat rumah tinggal. Tetapi rumah tersebut ketika dijadikan buat usaha, mungkin si pemilik rumahnya ini lupa ataupun lalai ya, tidak mematikan seluruh peralatan kelistrikannya. Korsleting listrik tengah malam lalu terjadi kebakaran. Informasi masuk ke kita Pak, telepon. Telah terjadi kebakaran di kapal. Kita datang. Itu jam berapa Pak kira-kira? Kejadian tersebut kita terima ya sekitar hampir tengah malam. Tengah malam ya, jam 11 lewat lah. Jam 11 malam lewat gitu kan. Ketika itu ya kita masih belum, suasana teman-teman ini belum semuanya istirahat karena mereka juga bergiliran piket gitu ya. Nah, giliran piket ada berita masuk, jadi diterima laporan tersebut langsung kita luncurkan. Unit-unit terdekat termasuk dari yang Tanjung Duren ini, karena Tanjung Duren posisinya dekat dengan Kapling Polri Jelambar. Nah, sampai di TKP api masih menyala. Namun yang saya lihat bersama teman-teman yang lain, kondisi tempat yang terbakar ini, rumah tersebut ternyata dipasang tralis secara keseluruhan. Oh. Nah, itu. Mulai dari pintu bawah, kita aja membuka susah, ya karena semuanya ini ditutup menggunakan besi plat. Ya, yang akhirnya kita buka menggunakan alat rescue untuk buka paksa. Ya, forcible entry lah bahasa kerennya nih. Ya. Kita buka paksa, kita buka, ketika kita lihat di bawah ini api sudah besar. Ternyata ada informasi dari tetangga bahwa ada orang di dalamnya, ada yang tinggal. Ya, satu keluarga. Kebetulan nggak lama kemudian keluar Pak. Dari bagian atas kita ngelihat ada orang minta tolong, teriak. Ya, ini bapak-bapak. Bapak-bapak lah udah sepuh, dia udah mulai tua ya. Karena dia minta tolong oleh kita, tetapi kondisi rumahnya ini seperti, mohon maaf, kayak kandang macan, ditutup rapat gitu kan. Kita dengan teman-teman ini berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan proses pemadaman. Sambil kita mencari jalan ya untuk membuka paksa tralis ini untuk supaya mereka bisa keluar. Nah ini, tapi ada kendalanya Bang Badu. Kendala bagi petugas karena api terlalu besar ya. Dan juga akses untuk menuju naik ke atas ini ternyata kita ada kesulitan. Satu persatu orang yang di dalam ini ya kurang lebih ada sekitar 3 orang keluar, mereka teriak minta tolong. Sampai akhirnya keluarganya pun datang, ada anaknya
anaknya pun menyaksikan, Pak. Minta tolong Pak pemadam, siapapun itu tolong, minta tolong. Ya. Ketika kita sudah berusaha, namun Tuhan punya kehendak lain. Akhirnya orang-orang tadi yang terjebak di atas, mereka sudah mulai kelelahan, capek. Karena asapnya pun sudah mulai tebal, apinya pun mungkin mereka sudah rasakan panas dari bagian bawah. Sedangkan kita petugas terus berusaha mencari akses jalan untuk menyelamatkan. Nah, tapi ya itu tadi, seiring berjalannya waktu, yang namanya panas ataupun kebakaran ini, Pak. Nah ini semakin lama prosesnya, pasti semakin dirasakan oleh si korban tadi yang terjebak. Akhirnya kolaps, pingsan, tidak sadarkan diri, sampai bangunan kebakar habis, Pak. Yang bagian dalam. Nah, karena api sudah mulai merambat naik. Yang akhirnya mereka pun meninggal dunia. Kita padahal sudah berusaha semaksimal mungkin sebagai petugas. Ya karena tadi keterbatasan akses untuk menuju tempat tadi yang sulit. Nah, akhirnya pun kita bersama aparat yang lain, bersama masyarakat yang di sana, ya untuk menenangkan keluarganya yang tadi datang. Ada anaknya. Nah, kebetulan anaknya ini akhirnya yang melihat tadi sampai tidak kuat menahan dirinya sendiri sampai dia pingsan karena melihat kejadian langsung. Ya bahwa orang tuanya bisa meninggal ya karena kebakaran tadi. Nah, itu butuh waktu berapa lama, Pak, buat madamin apinya? Kurang lebih ya sekitar 1 jam. Nah, sampai penuntasan benar-benar dingin semuanya, tidak ada penyalaan lagi ya 2,5 jam lah baru selesai kita. Ya kalau untuk proses pemadamannya cepat gitu kan. Hanya saja sampai dengan segala sesuatu, sampai evakuasi si korban ini kurang lebih memakan waktu 2 jam lebih. Iya. Ya. Terus juga ada cerita lain. Selanjutnya ini Bang Badru terkait kejadian kebakaran yang benar-benar menghebohkan di awal tahun 2025 ini, yaitu kebakaran di Glodok Plaza. Inilah penampakan saat api melahap Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, jadi awal ceritanya ini, kejadian kebakaran Glodok ini juga terjadi pada saat malam hari. Sekitar setelah Isya lah ya, di atas jam 8 kalau nggak salah ini kejadiannya. Kita pun dapat informasinya itu ada dari warga masyarakat, yaitu dari ojol. Nah, ojol lewat ngasih tahu bahwa ada kebakaran di Glodok. Mendapatkan informasi dari warga masyarakat, nggak lama kemudian ada berita juga masuk ya dari comment center kita ya bahwa telah terjadi kebakaran, bahwa unit kita diperintahkan untuk meluncur. Ya, karena memang dari sektor Taman Sari ini ke Glodok ini jaraknya nggak begitu jauh, paling jauh itu 1,5 kilometer. Kalau untuk respon time-nya kita sudah mencapai respon time. Ya, karena yang dimiliki oleh Jakarta ini respon time itu sekarang adalah 7-8 menit ya untuk dari pelaporan. Nah, kita udah sampai di sana. Nah, memang situasinya luar biasa. Luar biasa, apinya sudah besar. Kalau kita pikir ya dari laporan ojol itu mungkin apinya sudah membesar. Ya, sampai akhirnya kita sampai di sana memang apinya juga luar biasa sudah besar. Ya, teman-teman di awal ini ya grup Ambon ini, grup A ini berjibaku semalaman ya untuk melakukan proses pemadaman. Pada saat proses pemadaman pun ternyata kita juga harus mengevakuasi Bang, orang-orang yang terjebak. Karena yang terbakar ini di bagian atas ya. Kalau Abang sendiri mungkin tahu ya, bagian atas itu adalah sebagai tempat hiburan malam. Tempat hiburan ya, pokoknya tempat hiburan. Nah, jadi banyak pengunjung dan karyawan yang terjebak. Melihat orang-orang yang terjebak ini karena akses mungkin menurut mereka untuk keluar ini nggak bisa. Udah terbakar, akhirnya mereka ada di bagian paling atas. Ya, minta bantuan ke petugas pemadam kebakaran supaya dievakuasi. Karena sarana evakuasi terbatas dari dalam gedung dan kita pun belum sampai ke atas. Ya, karena ngelihat dari bawah ini apinya sudah mulai membesar. Ya, kita minta bantuan
dari wilayah lain yang memiliki mobil tangga. Ya, kebetulan kita dekat kantor dinas, dekat dari Jakarta Pusat, ya. Mereka meluncurkan mobil Bronto Skylift, mobil tangga Bang, yang tingginya bisa 55 sampai 100 meteran. Nah, ini untuk mengevakuasi orang yang terjebak. Ada sekitar 9 orang. 9 orang yang kita evakuasi dari atas gedung yang terbakar di Glodok tadi. Tapi namanya kebakaran di Glodok ini Bang, kejadiannya malam. Wah ini, karena di sana juga banyak tumpukan bahan-bahan yang mudah terbakar, cepat merambat. Petugas di sana sudah semaksimal mungkin untuk mencegah perambatan api. Tetapi itu tadi, karena keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan. Akhirnya apinya pun tidak bisa dibendung. Ya, ketika petugas pemadam kebakaran pun datang, ya ini kita juga harus melihat dari sisi mana dulu. Ya, supaya api tidak merambat semakin melebar dan menghabiskan satu gedung ini. Ya, kita blokir penjalaran apinya dari segala sisi dengan bantuan dari berbagai wilayah, Bang. Bukan Jakarta Barat saja. Ya, sampai ke Jakarta Utara, Jakarta Pusat, ya, Jakarta Timur, Jakarta Selatan pun datang. Ya, karena ini area yang cukup luas. Ya, semalaman kita lakukan pemadaman, ya. Ternyata ya alhamdulillah dibantu dengan hujan. Sudah tengah malam turun hujan. Tetapi hujan yang turun pun tidak cukup untuk terus melalap bangunan Tiara nih. Habis Bang. Habis. Nah, sampai akhirnya kita aplos. Nah, saya di hari kedua. Hari kedua naik, kita masih proses pemadaman, masih ada beberapa bagian yang harus kita padamkan, masih ada nyala api. Dari pagi sampai sore. Alhamdulillah menjelang sore, nah, api sudah bisa kita kuasai Bang. Sudah bisa kita kuasai, tidak ada penyalaan lagi. Nah, disinilah ada informasi bahwa ada yang belum ditemukan. Nah, karena kita bikin posko di bawah, posko pengaduan warga masyarakat. Nah, banyak loh Bang. Kalau dihitung 30 orang ada yang lapor keluarga. Ya, di poskotis kita tuh, poskotis pemadam kebakaran dan BPBD jadi satu. Nah, di situ termasuk PMI. Nah, perwira piket akhirnya memerintahkan pada saat sore, ya, mumpung masih ada cahaya mataharinya, kita lakukan penelusuran untuk pencarian korban. Ya alhamdulillah di sore hari itu kita bisa menemukan 3 korban dalam kondisi sudah meninggal dunia tapinya. Ya, 3 dari sekian puluh kita sudah temukan 3. Ini belum kita bisa identifikasi karena sudah meninggal terbakar Bang. Ya, dimasukin aja tuh ke dalam kantong jenazah, bawa ke ke rumah sakit Polri. Ya, dah. Setiap pengambilan jenazah korban pun kita didampingi itu Bang, sama dari pihak DVI, Mabes Polri. Ya, jadi nggak asal angkat aja dan dimasukin ke dalam kantong jenazah tadi. Harus ada pihak kepolisian bahwa bukti kondisi kita temukan di sini, di foto, baru selesai kita masukkan dan dibawa. Ya, karena semakin malam pencahayaan berkurang, perintah untuk pencarian korban dihentikan. Kita fokus sama proses pendinginan. Terus kita lakukan pendinginan supaya ya itu tadi ya, siapapun itu nanti yang terjebak juga bisa kita temukan. Ya, menjelang pagi ya, nah, cahaya matahari sudah mulai muncul, ya, kita lakukan pencarian lagi. Alhamdulillah ketemu 2 lagi. Sebelum kita hapusan kita ketemu 2 lagi di posisi yang berbeda. Nah, masukin lagi. Sampai akhirnya hari ke-3. Nah, kita skip yang hari ke-3 ya. Kita menemukan semuanya ini sampai 14 kantong. Ya, 14 kantong jenazah. Ya, terkait dengan jumlah laporan yang
belum ditemukan ataupun yang lain-lain, nah itu ya kita sudah maksimal. Tapi tetap pencarian terus Bang, sampai beberapa hari termasuk saya dan tim saya di sini ada Mas Tegar juga pada saat itu. Ya, kita melakukan proses pencarian bersama tim rescue, menyisir ya bangunan Glodok Plaza ini yang di atas yang sudah terbakar ini, ya, yang sudah padam, kita pencarian bersama kepolisian dan pihak gedung. Nah, kita sebar Bang, kita naik ke atas nih. Ya, orang banyak Bang. Tetapi tim tadi yang orang banyak tadi ya, karena kita sebar ya rame lah di awal. Sudah yang ini ke sana pembagian tempat. Nah, saya dengan tim kecil saya Bang. Nah, tim kecil saya ya kebetulan waktu itu saya ada 4 orang. Ya, ini pun akhirnya saya bagi 2 orang ke kanan, 2 orang ke kiri. Oke, yang ini masuk Bang. Namanya Bang Reno nih dan timnya nih dari Sudin. Nah, saya ke sebelah kiri, masuk. Itu masih kedengeran suara teman-teman tuh, suara HT radio itu masih kedengeran. Tapi lama-lama Bang, itu di tempat terbuka yang orangnya tadinya banyak, jadi berubah senyap, sepi. Sepi Bang, sepi nggak ada orang. Kayaknya saya berdua aja nih kayaknya jaraknya jauh, padahal nggak jauh, dekat. Tetapi kok ada yang kayak manggil nama saya ketika saya nyari Bang. Padahal orang jauh-jauh ternyata Bang. Yang dekat ini pun ya jaraknya kira-kira ya 10 meteran kan. Kalau buat di tempat kayak gitu 10 meter udah jauh Bang. Itu kayak ada yang manggil nama saya Bang. Oh. Kayaknya ada yang manggil di belakang. Ya saya sautin, ya ada di sini ya bilang gitu kan. Udah saya keluar, ntar ke depan deh, ngumpul ke depan. Kita ngumpul ke depan. Nah, saya kira teman saya ada di belakang masih Bang. Saya keluar, teman saya udah ada semuanya di depan. Nah ini yang tadi manggil saya di belakang ini siapa? Oh. Sedangkan tim yang lain itu jauh semua nyebar. Itu jadi bagian atas itu luas banget kayak lapangan bola Bang. Nah ini udah posisinya bangunan udah ambruk semua. Dan di hari-hari tersebut ya akhirnya kita pun masih menemukan potongan-potongan tubuh. Aduh, ngeri banget ya. Nah ini, ya, tapi potongan tubuhnya lagi ini udah yang masih tersisa, ada ya sedikit dagingnya gitu kan. Ya karena itu insting kita, kejelian kita yang bolak-balik itulah Bang. Ya karena kita cari informasi di mana sih biasanya orang ini lewat. Di mana sih jalan gitu kan. Jadi yang kita telusuri jalan. Jalan ini lewat ini di mana? Ke arah tangga darurat mana? Jalannya lorong-lorong di dalam ini di bagian mana saja. Nah itu bersama karyawan. Akhirnya kita di hari-hari terakhir ketemu lagi tuh Bang potongan. Kita laporkan ke polisian. Akhirnya sisa potongan ini dibawa ke Nah yang jadi pertanyaan Bang. Ini suara siapa itu Bang? Saya sendiri nggak begitu mengenali, tapi kok dia manggil. Dan yang lain juga, ini juga merasakan bahwa seperti ada yang ngikutin. Nah ini, ya entah hanya perasaan ataupun gimana, ya ini pasti kejadian Bang. Semua teman-teman ini merasakan bahwa akan seperti ada yang ngikutin. Ya asal jangan sampai ngikutin terus sampai ke rumah ataupun ke tempat kita kerja lagi tuh. Kalau hanya di tempat itu nggak masalah. Ya apalagi kalau kita pada saat mengevakuasi tadi sisa-sisa potongan tubuh tadi ya Bang. Ini jangan dibawa perasaan. Apalagi mohon maaf nih kalau ya teman-teman yang masih baru nih, biasanya kalau ngangkat-ngangkat kayak gitu tuh, itu dipikirin terus tuh. Ya, dampaknya apa? Kebuat ke dia ya kesehatan dia. Ya nggak nafsu makan lah, masih ini kepikiran itu jangan. Iya. Nah ini memang sih Bang efeknya kalau kita bersentuhan langsung dengan potongan tubuh tanpa menggunakan alat pelindung diri, ini akan terus membekas, nempel istilahnya. Nah maka dari itu ketika kita menemukan misalnya potongan tubuh atau akan mengevakuasi korban terbakarnya harus menggunakan alat bantu ya, supaya kitanya pun aman dan juga
Jangan sampai nanti kalaupun ini jangan bawa kepikiran. Ya, takutnya timbul dampak-dampak yang tidak kita inginkan buat diri kita sendiri. Pada saat kita selesai pemadaman, kita juga melakukan evakuasi bersama tim. Nah, pada saat tim naik ke atas, ya, melewati ram untuk ram gedung yang menuju tempat parkir di atas. Nah, di tempat parkir atas ini sebenarnya sudah mulai banyak berkurang mobil, Bang. Ya, hanya tinggal mobil karyawan. Ya, ada tuh mobil elep, tapi parkirnya agak sedikit jauh. Dan juga ada waktu itu mobil satu nih kebetulan, mobil pengunjung yang warnanya putih. Kita belum tahu tuh pada saat itu tuh mobil siapa ini, gitu kan. Tetapi kondisi mobil putih ini sebenarnya dekat sekali dengan tempat yang terbakar, lantai yang terbakar. Ya, karena dekat situ juga ada musola, Bang. Ya, yang waktu itu musola ini pun ya hanya terdampak sedikit dari glodok yang terbakar ini. Kalau kita ngelihat yang lain, mobil-mobil yang lain tuh sebenarnya udah kena dampaknya, Bang. Ya, ada yang agak sedikit catnya gosong, catnya kayak mau lepas, ngelotok gitu. Tapi ini ada satu mobil putih nih. Ya, waktu itu belum tahu dan ternyata setelah kita tahu, ini adalah mobil miliknya si pramugari yang menjadi korban. Nah, ini ya salah satu keajaiban. Nah, ini di antara yang lain mobil, ya, yang lain udah mulai, lantai itu udah mulai sepi, ya. Jadi udah mulai dievakuasi mungkin pada saat malam itu keluar ya pengunjung yang lain. Nah, ini mobil milik si pramugari. Ya, posisinya itu nggak jauh dari musola. Ya, akses untuk juga sebagai jalur karyawan untuk menuju ke lantai yang terbakar tadi. Ya, tempat hiburan malam tadi. Nah, itu, Bang. Jadi ya banyak hal-hal ya di glodok ini yang mungkin dalam tanda kutip ini kok bisa ya nggak kenapa-napa gitu loh. Padahal kalau dipikir-pikir itu glodok kebakaran luar biasa. Ya, sampai menimbulkan ledakan besar. Ya, kayak ada bomnya itu, Bang. Duar itu ya. Sampai apinya merambat kemana-mana. Tetapi ada beberapa tempat yang dekat sekali, yang mungkin itu bisa saja terbakar, tapi nggak terbakar. Nah, ini, Bang, kembali lagi kuasa Allah, ya kan? Kita nggak tahu. Mungkin ada beberapa hal ya yang dilindungi, ya, yang tidak tercover, tidak terpikir oleh petugas, ya. Mungkin dari sisi lain ada yang melindungi ataupun mengcover tadi. Nah, ini ya, jadi saya sih kepengennya nih buat semua nih, Bang. Dengan adanya cerita-cerita ini bukan untuk sebagai hal yang misteri banget. Ya, ini sebagai cerita ataupun sebagai pengingat kita bahwa kita harus selalu waspada terhadap bahaya kebakaran. Ya, karena bagaimanapun juga namanya kebakaran ini kita tidak tahu kapan terjadinya. Yang pasti yang namanya kebakaran ini bisa terjadi karena kelalaian kita. Iya. Ya, maka dari itu apapun yang menjadi potensi bahaya kebakaran baik di rumah ataupun di tempat kerja jangan kita abaikan. Ya, termasuk juga kalaupun kita nanti melihat langsung kejadian, kita jangan panik. Jangan kita juga harus bekerja dengan sendiri. Ya, paling nggak kita minta tolong, Bang. Minta bantuan. Bagaimana kalau juga kita nanti terjebak, apa yang harus kita lakukan? Intinya satu semuanya, Bang. Kita harus tenang, jangan panik. Ya, segera minta bantuan. Kalaupun tidak mampu untuk melakukan proses pemadaman, tinggalin aja. Yang pasti keselamatan diri, Bang, lebih utama. Ya, jangan sampai ya itu tadi beberapa cerita sampai ada korban meninggal karena terbakar. Susah dikenalin, Bang. Ya, susah dikenalin. Ya, maka dari itu amit-amit nih jangan sampai kejadian kebakaran. Ya, kita tidak ingin kejadian itu, kalaupun kejadian ini
ada pada diri kita, kita sudah siap menghadapi dengan cara situasi yang jangan panik. Itu saja dari saya, Bang. Pesan saya kepada semuanya, termasuk mungkin Abang juga, ya. Jangan sampai kita terlarut dalam situasi yang dalam kondisi bahaya, ikut-ikutan. Jadi kita nanti pun ikut terancam jiwa kita. Itu saja, Bang. Nah nih Pak, kira-kira Bapak punya tips gak nih Pak? Cara kita menangani nih ketika kita terjebak di dalam kondisi kebakaran saat di rumah gitu Pak. Misalnya kita kejebak nih Pak. Mungkin Bapak punya tips nih Pak buat saya dan buat teman-teman di rumah nih. Oke, baik. Tips pertama pada saat menghadapi kejadian kebakaran, ya. Ini di rumah nih misalnya. Kalau di rumah nggak punya APAR. APAR kan alat pemadam api ringan. Iya, sebenarnya sekarang sudah wajib, Bang. Kita sudah ada yang namanya dari pemerintah, ya, himbauan untuk memiliki APAR. Gempar, Bang. Nama istilahnya gempar. Gerakan masyarakat punya APAR. Nah, jadi ini untuk mengcover apabila terjadi kebakaran di rumah ataupun di lingkungan. Secara awal, apinya belum terlalu besar. Kalaupun belum punya APAR, kita bisa pakai APAT, Bang. Alat pemadam api tradisional. Ada selimut, ada anduk, ada pasir, ya kan? Dan lain-lain ya. Kalau yang kain-kainan yang pasti mudah menyerap air, ya, untuk memadamkan apinya. Ataupun, nah, mungkin kita panik, nggak bisa memadamkan, apinya semakin besar. Nah, ini jangan paniknya, ini kita jangan sampai lari ke kamar mandi, Bang. Karena kamar mandi ini menjadi salah satu tempat yang petugas bilang menjadi ancaman bahaya. Selama ini petugas banyak menemukan korban meninggal di dalam kamar mandi, Bang. Oh. Mindset orang, kamar mandi tempat yang aman karena punya air. Nah, tetapi namanya proses kebakaran ini kan nggak berlangsung sebentar, lama. Nanti di dalam kamar mandi kita bisa menghirup gas hasil pembakaran, gas karbon. Udara bersihnya, oksigen sudah habis, ya kan? Terus panas, dehidrasi, apinya semakin membesar, ya, airnya terbatas, Bang. Kalau di dalam kamar mandi ini punya bak air, kalau kamar mandi zaman sekarang kan punyanya cuma ember ataupun shower, nah itu terbatas. Orang yang masuk kamar mandi bukan hanya 1, 2, 3 orang. Ah, ini pernah tuh, satu keluarga di dalam kamar mandi meninggal. Nah, ini jangan masuk ke kamar mandi. Usahakan kita bisa keluar mengevakuasikan diri kita. Apinya sudah besar, Bang. Gimana caranya? Ya kita ambil selimut, ambil bed cover, basahin di kamar mandi, pakai untuk melindungi diri kita, tutup diri kita, keluar, mencari jalan pintu keluar. Kalau udah pakai selimut yang tebel, udah kan kita bisa keluar, Bang. Jangan sampai kita terjebak di kamar mandi. Keluar supaya kita terselamatkan. Paling tidak kita hanya luka bakar, ya kan? Nah ini. Terus juga perhatikan, Bang, potensi-potensi bahaya kebakaran yang ada di rumah ataupun di tempat kerja. Ya seperti saklar, ya colokan-colokan, gas. Nah ini, ya, jangan sampai sebenarnya ini kita tahu potensi bahaya kebakaran tapi kita abaikan. Ya, jangan sampai penempatan bahan-bahan yang mudah terbakar ini asal taruh. Ya, kalau di rumah dia ada anak kecil takut, Bang. Ya, apalagi anak balita. Tuh, ya, jadi jangan sampai mereka pun ini, ya, konteksnya ini bermain dengan benda-benda yang berbahaya. Nah, itu aja sih yang menjadi tipsnya, ya, untuk semuanya di sini, ya, supaya kedepannya teman-teman ini lebih waspada lagi. Nah nih Pak, saya pernah ngeliat nih Pak, alat pemadam di sosial media gitu Pak ya. Dia tuh modelnya kayak tongkat, tapi keluarnya kayak angin gitu Pak. Dan nyedotnya keluar gitu. Dan kan kalau di kita kan masih kayak pakai air gitu Pak ya. Nah kalau di Indo itu udah pakai seperti itu Pak? Atau masih kayak yang biasa tuh air kayak gitu? Itu kita udah lakukan. Itu namanya sistem ventilasi. Nah, itu pun kalau kebakarannya menurut kita bisa kita lakukan dengan sistem ventilasi. Ya. Kalau tidak, ya tetap secara yang konvensional, ya, dari luar ke dalam.
Nah, tetapi kalau menurut kita ini dengan sistem ventilasi membuang udara dari dalam keluar ini, ya sudah ada beberapa tempat kita lakukan hal tersebut. Sistem ventilasi ini memang bagus selain untuk mengurangi hawa panas dan mempercepat proses pemadaman. Nah ini ya, jadi kita tetap dengan berbagai cara, entah itu menggunakan semburan air ataupun menggunakan hembusan dari blower. Ya, jadi bukan angin dari luar kita masukin, ya udara yang di dalam tempat yang terbakar kita keluarin. Nah, kalau udara dari luar kita masukin, apinya tambah besar, Bang. Tetapi ini kita keluarin, ya kita keluarin dengan pancaran air dari dalam, ya. Ataupun kita menggunakan namanya blower, ya kipas raksasa untuk membuang hawa panas ataupun asap yang ada di dalam itu. Nah, terus nih Pak, selama Bapak jadi anggota damkar ya atau pemadam kebakaran, pernah gak sih Pak dapat laporan yang aneh-aneh gitu Pak? Bahkan mungkin ada yang ngeprank ya, bisa dibilang ngerjain gitu. Ketika Bapak udah jalan nggak ada gitu kejadian. Oke. Bahkan yang aneh-aneh lah Pak. Gini Bang, jadi memang karena damkar ini sekarang Pak, tupoksinya semakin luas. Ya, pelaporan dari warga masyarakat terkait kegawat daruratan juga kebanyakan masuk ke pemadam. Ya kan, dengan dibukanya comment center 112. Ya, ini kita bekerja sama juga dengan BPBD. Ya, jadi bukan hanya untuk kebakaran, tetapi seluruh kegawat daruratan. Ya, entah itu bencana alam, traffic accident, kriminalitas, ya ini masuknya ke 112. Tapi kadang-kadang, ya yang tidak masuk 112 ini secara langsung ada nih. Kayak beberapa waktu lalu juga terkait dengan sebenarnya ini di luar tupoksinya pemadam, ya. Tapi karena warga masyarakat sekarang sudah terlanjur sayang Bang, terlanjur sayang, terlanjur cinta dengan pemadam. Pemadam lah yang jadi andalan. Ya, kebetulan ada satu kejadian yang menurut saya ini sebenarnya ini masalah pribadi, masalah lucu yang sebenarnya bukan tupoksinya damkar. Ya itu ada kejadian cekcok suami istri, itu kan. Nah, cekcok suami istri, ternyata cekcok suami istrinya ini ditinggalin di rumah, tetapi dikunci sama suaminya, ditinggal di luar. Teleponlah ke pemadam, telepon pemadam, Pak Pemadam, tolong ini saya tinggal di sini terkunci, nggak bisa keluar. Ya akhirnya dengan laporan si pelapor tadi ya kita respon lah gitu kan. Kita respon sampai di sana bersama, biasa Pak kalau di lingkungan kita panggil tokoh-tokoh masyarakat di situ, RT ataupun RW ya. Kita ajak ke sana, Pak, ini ada laporan dari ibu. Oh ya betul, alamatnya. Iya betul, warga saya. Pak, ini dia kekunci. Masa gitu kan? Udah datang dengan peralatan yang kita bawa, ya kita buka. Ya betul. Ya, karena kondisi yang mau kita tolong ini perempuan, secara otomatis kita manggil ibu-ibu. Ibu-ibu yang suruh masuk duluan, takut Pak kita Pak petugas walaupun ini nggak taunya dia kondisinya seperti apa gitu kan. Kita nggak tahu nih Bang kondisinya seperti apa. Akhirnya ibunya kita suruh masuk duluan nih yang kita minta bantuan. Bu tolong bantu ibu masuk duluan ya Bu. Dilihat nih kita ada di belakang. Ternyata si ibu jerit Pak. Melihat kondisi wanita yang minta ditolong tadi yang terkunci. Ya itu dalam kondisi sudah luka-luka. Ternyata sama suaminya entah itu dilukai atau gimana gitu kan. Dan sengaja dikunci dari luar. Nah itu. Ya alhamdulillahnya bisa kita bantu, kita respon. Tapi akhirnya kita limpahkan juga ya ke instansi yang berwenang yang terkait dengan kejadian ini. Jadi kita hanya di awal saja Pak. Ya ini sebenarnya harusnya kan laporannya ke sebelah Pak. Tetapi tetap laporannya ke pihak damkar juga. Nah ini juga ada satu kejadian yang unik nih Bang. Yang unik yang seumur-umur saya ini nggak akan saya lupakan. Ya terkait dengan evakuasi korban kebakaran. Meninggal. Nah ini yang satu keluarga tadi nih. Yang terjebak di tralis lah. Ya ini lupa nih saya mau ceritain. Jadi
ketika kita sudah selesai pemadaman, si korban ini mau kita evakuasi, karena kondisi si korban ini posisinya itu udah tidak kayak biasa lagi ya. Bagian kaki atau tangannya ini udah menjulur keluar dari teralis. Ya, ketika sudah keluar kayak gitu, nyangkut lah gitu. Kita mau evakuasi, kita pun ada kesulitan dalam artian untuk mengeluarkan anggota tubuh tadi. Kebetulan saya juga naik ke atas, Bang. Ya kan, untuk bantu teman saya waktu itu namanya Bang Diki. Saya sama Bang Diki udah bawa kantong jenazah naik ke atas, tetapi tenaga kita udah habis duluan, Bang. Ya, kita minta bantuan lah. Teman-teman yang lain juga udah pada kecapean, minta bantuan dari tim PMI. Dengan semangatnya tim PMI diminta bantuan, dia naik ke atas, Bang. Naik ke atas, sudah dekat dengan kita nih, sudah dekat, Bang. Baru dekat ini, belum nyentuh. Orang PMI-nya ini udah mulai gemeter, Bang. Gemeter, kelihatan kakinya tuh udah gemeter. Gemeter dia tuh. Kenapa, Bang? Aduh, kayaknya saya nggak bisa. Kenapa, Bang? Bantuin aja, cuma narik ini. Nggak bisa, Bang, katanya. Nggak bisa saya. Lama-lama sekujur tubuhnya ini gemeter, sampai tangannya gemeter. Sampai di mereka gemeter. Saya sama Bang Diki, gimana ini? Mas Diki, waduh, yang dimintain bantuan udah gemeter duluan. Enggak, situ cuma megangin kantong jenazah aja. Saya bilang gitu kan. Pegang gini aja. Bang Diki, ya Bang, pegang yang sana sih. Ini biar kita yang masuk. Enggak bisa, Bang. Sampai akhirnya dia, mohon maaf, pipis. Ya, bahasa ini terkencing-kencing dia tuh. Itu petugas, Bang. Kalau enggak biasa memang gitu menghadap. Ya, jadi situasi-situasi kayak gini ya jangan dianggap gampang. Orang yang sudah diberi keilmuan terkait itu aja masih menghadapi ya kondisi yang lain, itu pastinya takut juga. Ya, karena mungkin bicara lewat hati ataupun dari pikirannya. Nah, itu. Jadi memang harus kuat mental, Bang. Itu aja sih intinya. Ya itu yang saya masih ingat sampai sekarang. Mungkin kalau ada Bang Diki ya di sini, ya Bang Diki juga masih ingat tuh ya bahwa si petugas PMI-nya itu sampai gemeter, sampai pipis dia. Gitu. Ya, itulah yang cerita unik ya. Jadi memang petugas pemadam kebakaran itu harus siap dan kuat segala-galanya deh, bukan hanya itu aja, Bang. Pernah gak, Pak, selama Bapak evakuasi atau menjalani tugas gitu, Pak, gangguan horornya gitu sampai ke kantor atau ke rumah gitu, Pak? Ya, kalau untuk gangguan-gangguan lain, misalnya setelah kita mengadakan ya tugas, ya entah itu evakuasi korban kebakaran ataupun korban kecelakaan, itu kan. Karena kita kalau kecelakaan pun di traffic accident, kalau di jalan tol, kalau pihak jalan tol udah jasa marga atau operator jalan tol yang kesulitan, pasti pemadam dipanggil, Pak. Nah itu ya ngelihat kondisi jenazahnya mau dievakuasi sulit, ya damkar yang dipanggil tuh biasanya. Nah ini biasanya sih kalau kita itu nggak ada gangguan-gangguan ya mungkin dari si korban tadi ya, karena kan niat kita ini memang baik, Bang. Ya, untuk membantu dia, si korban ini, untuk terlepas mungkin dari sakitnya pada saat itu. Sudah dibantu, diberi pertolongan, ya, dikembalikan lagi ke keluarga, diserahkan lagi ke keluarga. Ya, cuman mungkin sempat kepikiran sedikit, terbawa sampai, itu pun nggak sampai ke rumah sih, mungkin hanya di perjalanan, nggak sampai kantor. Ya, membayangkan si korban ini kenapa kok sampai begini gitu. Mirsa, ini gimana kalau kejadiannya dia alami, si korban alami, itu ada pada diri saya atau keluarga saya. Tapi jangan sampai, kesian, Bang. Akhirnya kalau selesai kita mengevakuasi korban-korban tadi, saya sendiri langsung ya ingat lagi sama yang bikin hidup. Ini loh, sebagai pengingat, peringatan, ya, supaya juga kita itu mudah-mudahan kalau kita pun dijemput ajal kita, jangan sampai seperti kasihan, Bang. Ya, bukan hanya kita selaku petugas yang melihat kejadian awal, kondisinya seperti demikian. Kalau perlu keluarganya jangan sampai ngelihat.
kasihan Bang. Itu tadi. Mungkin kalau keluarganya nggak kuat, itu bisa ke bawah. Digangguin, dalam artian diganggu pikirannya. Ya, bukan digangguin oleh si ininya. Tapi si korbannya ini mungkin udah ikhlas lah meninggal. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang terhanyut terbawa dengan situasi melihat korban-korban tadi. Nah ini ya, tapi ya kita selaku petugas pemadam kebakaran di situ ya, kalau sudah melaksanakan tugas seperti demikian, kembali lagi supaya kita dibersihkan jiwa kita, iman kita, rohani kita, semuanya ini dari hal-hal yang diganggu. Ya itu. Nah nih Pak, pernah gak nih Pak, kan damkar itu ya, mobil pemadam kebakaran itu salah satu kendaraan prioritas Pak ya, bisa dibilang ya, di jalan raya gitu. Pernah gak sih Pak, selama Bapak di jalan gitu, di jalan tuh ada pengemudi atau motor atau mobil yang ngeyel nggak mau minggir gitu Pak, bahkan kayak ngeledekin gitu? Pernah banget ini hal yang dirasakan. Nah nih melanjutkan yang tadi dulu Bang. Nah melanjutkan yang tadi dulu nih, sebelum kita yang masalah di jalan ada hambatan. Terkait kondisi setelah evakuasi capek ini, sampai semua. Ini pernah ada kejadian di tempat tugas saya. Salah satu unit saya ini bisa hidup sendiri tengah malam. Oh. Tanpa ada orang di situ. Kondisi kunci kontak masih off. Tetapi mesinnya bisa hidup sendiri. Nah ini. Mungkin ini gangguan juga, tetapi yang ganggu ini siapa kita nggak tahu juga, karena posisi kita ini semuanya yang pada saat malam lagi istirahat tidur, dan yang lagi piket ya piket di tempat posisi piket. Ya mobilnya ada di garasi. Ya di garasi itu udah saya yakin, kita yakin lah biasanya nggak ada orang yang tiduran di dalam mobil. Tetapi mobil ini bisa hidup sendiri. Nah ini. Tahu siapa yang ngikutin juga nggak tahu nih. ya itu gangguan-gangguan tuh ya ada sih sedikit, tapi nggak pernah sesering, jarang, berapa tahun itu pasti ada gitu. Terus terkait dengan gangguan pada saat kita menjalankan tugas, ya baik di perjalanan awal ataupun menjelang selesai balik ke tempat tugas lagi, selesai untuk proses pekerjaan kita, ini ada kadang-kadang susah. Warga masyarakat ini sudah tahu yang lewat ini mobil untuk dalam keadaan darurat. Lampu udah nyala, sirine udah bunyi, rotarinya nyala semua, klakson dihidupin, nggak mau ngasih jalan. Ya, ini nggak mau ngasih jalan. Kadang-kadang, ini pernah nih pada saat itu. Udah tahu kita mau buru-buru, namanya pemadam kebakaran itu beda memang, ya kan. Yang kita pikirin bukan untuk satu orang yang kita selamatin, tetapi banyak orang. Ini Bang, kita udah lewat, dikasih jalan, masih lampu merah, sat. Padahal sirine tuh mobil pemadam kebakaran kan kenceng Bang. Yang ini udah dikasih jalan, udah minggir. Ini ada satu mobil masuk terus. Akhirnya mobil kita diantem. Tuh di lampu merah Tomang. Pernah. Mobil kita nggak apa-apa Bang, mobil dihancur. Padahal polisi di lampu merah Tomang itu udah stop, jangan sampai. Ini tetap lewat, kita udah lewat. Yang mau kita jalan, kebetulan saya yang waktu itu bawa mobil, saya mangat. Ya, cuma bilang gitu doang, Bang. Dar, habis itu saya, hancur. Kita dikejar sama yang punya mobil, pakai motor, nggak tahu motor siapa, sampai ke TKP. Kita lagi kerja loh, lagi ada kebakaran, beneran bukan bohongan, dimintain pertanggungjawaban. Nah, kita balik lagi, ada polisi di situ, ya polisinya. Akhirnya kita dibawa dua-duanya, ya kan? Tetap yang disalahkan ini, udah ditutup jalannya, yang lain udah pada ngalah. Kenapa Bapak jalan terus? Udah tahu mobil pemadam kebakaran mau lewat, mau menjalankan tugas. Ya, baru mobil sedan Pak. Saya nggak mau nyebutin mereknya,
Tapi mobil mahal Pak, masih baru. Yang kedua, pernah ya sama sarana transportasi. Ya, di Jalan Dan Mogot nih. Jalur busway, masuk jalur busway. Yang mau ke arah Kalideres ini macet Bang. Ya kan? Ya kita kontraflow. Nah, kan lawan arah. Kita masuk karena busway waktu itu belum ada kamera etle, masih padat deh tuh kalau udah sore kan. Penuh dua-duanya, nggak peduli deh tuh warga masyarakat mau jalanan buat busway ataupun ya udah pakai aja penuh. Kebakaran kebetulan di daerah Cengkareng, kita yang dari arah Grogol ini masuk kontraflow tuh di sebelum Kampung Ambon. Masuk kan, kita lihat nih kosong karena kita tahu di dekat Kampung Ambon ini ada beberapa halte yang space-nya agak terlalu menjorok ke dalam kan. Artinya kalau kita lewat pun ya busway ini masih bisa minggir. Bisnya nih, bis TJ-nya ini. Nah, ternyata kita udah rombongan nih, konvoy, mobil pemadam semua banyak. Kita kontraflow mau ke ini bis kosong Bang. Bis kosong mau pulang. Itu halte masih dekat, bukannya mundur. Malah nantangin Bang, diem berhenti. Loh kita ini konvoy bukannya mau pamer loh. Kita mau berangkat gitu kan. Perwira piket pun lihat ini. Wah itu angkuh banget supirnya. Angkuh, diam, matiin. Kita minta mundur. Sampai warga yang kesel di tempat yang macet tadi Bang. Itu keluar. Turun dari motor, turun dari mobil, nyuruh mundur. Tapi dia nggak mau bergeming, dia tetap ini jalan saya. Gitu loh. Itu nggak ada penumpang loh. Nggak ada penumpang. Kalau ada penumpang pun mungkin penumpang ngasih tahu mundur aja Pak. Gitu kan. Ngalah aja Pak, orang haltenya buat. Halte Samsat. Kan agak lebar tuh. Dia nggak mau. Udah. Kita pemadam kebakaran berpacu dengan waktu. Teman kita itu ngasih informasi. Masih menyala gitu kan. Ya kita mau jalan. Ya, udah saya bilang kan. Udah foto aja. Kebetulan ada handphone, di foto, diliatin deh. Kebetulan ada warga udah mulai emosi. Masuklah ke dalam busway. Supirnya ditarik-tarik, suruh mundurin. Ada yang dari sebelah jendela, udah mulai mukul-mukul. Baru di situ. Wah, bergerak tuh orangnya. Tapi tetap nggak mau mundurin. Ya akhirnya kita dorong aja, dorong pelan-pelan. Saya perintahin dorong pelan-pelan. Dorong. Brak. Baru dia mau mundur. Dan itu pun setelah orang pada masuk ke dalam. Kondekturnya udah kabur Bang. Menyelamatkan diri. Udah kita bisa lewat tapi ya udah tuh. Makan waktu lama kita nggak mau debat. Nggak lama ada laporan. Dipanggil lah kita ke Polsek Cengkareng. Ternyata dia bikin laporan. Ada pemukulan. Yang mukul siapa? Oh, kita kasih bukti Bang. Kita itu selalu ada bukti. Kalau mau berbuat apapun itu ya di TKP ataupun di jalan harus ada bukti. Ya makanya kita dibekali HP itu supaya sesuatu saat ada kejadian kayak ini kita bisa laporin. Itu jadi alasan kita pelaporan ke pimpinan. Ya, itu Bang. Jadi banyaklah hal itu ya baru sebagian kecil. Kalau yang lain-lain banyak. Ya termasuk kalau lagi kita masuk gang kecil susah pada parkir di pinggir jalan. Nggak punya garasi, parkir di pinggir jalan. Kita mau masuk kalau kebakaran susah. Disenggol sedikit marah. Padahal nyenggolnya sedikit. Ya pakai kompot sebenarnya hilang gitu kan. Wah, ya udahlah. Ya itu kita sikapi dengan bijak aja lah, pala dingin aja. Nggak usah dibawa emosi. Kalau dibawa emosi, terikutan gila semuanya. Nah nih Pak, Bapak boleh nih Pak pesan-pesan nih Pak buat saya, buat penonton, bahkan buat masyarakat gitu Pak ya. Dan barangkali ada teman di rumah nih yang pengen jadi pemadam kebakaran gitu Pak. Oke, baik, siap Bang. Ya, jadi memang ya itu tadi kembali lagi ya. Karena udah saking banyak warga masyarakat yang sudah terbuka matanya, sudah tergadung jatuh cinta ya gitu kan dengan pemadam. Oh, ternyata pemadam yang muda-muda banyak juga yang ganteng gitu kan. Kalau saya udah tua Bang. Ya, jadi himbauan buat warga masyarakat ya ketika bapak ataupun ibu atau siapapun di jalan ya ketika melihat mobil pemadam kebakaran
mau menuju tempat kejadian dengan sudah membunyikan sirine, menyalakan lampu-lampu rotarinya atau membunyikan klaksonnya agar diberikan akses jalan. Ya, bukannya kita untuk arogan atau main-main di jalan ya, karena kita beranggapan kalau pemadam kebakaran ini, kalau kejadian kebakaran bukan hanya satu nyawa. Dan kita pun tidak tahu, Pak, siapa yang akan kita tolong. Ya, mungkin saudara dari bapak ibu yang lagi ada di jalan itu, ya kan? Ataupun siapa tetangga kita, ya ini supaya kita biar cepat sampai di lokasi. Dan juga buat yang punya kendaraan, kalau nggak punya parkiran, apalagi jalannya ini cuma ngepas doang, buat lewat satu mobil, ya, sama satu motor, ya ini jangan parkir di pinggir jalan. Ya, taruhlah di kantong-kantong parkir di dekat lingkungan supaya tidak menghambat ya mobil pemadam kebakaran untuk menuju akses, apalagi daerah pemukiman padat. Nah, ini yang menjadi kendala. Ya, mudah-mudahan ke depan ini supaya memberikan prioritas jalan buat kami. Dan yang kedua terkait dengan siapa-siapa nih generasi muda nih, Gen Z nih yang lagi naik daun nih, yang kepengen menjadi petugas pemadam kebakaran ya Bang. Nah, persiapkan. Jadi kalau di tiap-tiap daerah itu pasti ada. Yang pasti untuk Jakarta tahun ini kemarin sudah PJLP terakhir sudah ditutup, mungkin ada lagi tahun depan ya, karena informasi ini kita terbuka untuk umum. Ada di media sosial, ada di media elektronik ataupun radio juga ya, kita siarkan itu. Ya, persiapkan diri kalian yang pasti warga negara Indonesia yang sehat jasmani rohani, terus juga usianya Bang. Ya, usia kita ini mulai dari 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, kemarin yang dibuka ya. Jadi ya kalau punya keahlian-keahlian atau skill-skill misalnya mengemudi ya boleh coba. Ya karena sekarang ini mobil pemadamnya banyak, petugasnya yang sedikit Bang. Kendalanya itu. Ya. Jadi mungkin ya pimpinan juga sudah kemarin mengarahkan untuk membuka kesempatan buat warga masyarakat yang ingin menjadi petugas damkar, khususnya operator mobil pemadam kebakaran. Itu bukan hanya pasukan, tetapi juga operator. Ya, jadi mindset kita itu pemadam itu harus luas. Ya, bukan hanya untuk nyemprot aja atau evakuasi, tapi juga butuh operator. Nah, gitu Bang. Oke, mungkin cukup sekian nih Sob, kisah pengalaman yang dialami sama Pak Budiman ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Semangat para petugas pemadam kebakaran. Insya Allah kalian itu selalu diharapkan oleh masyarakat. Tapi jangan sampai nih kita ketemu pemadam kebakaran, karena ketika mereka datang membawa pasukan dan peralatan, di situ ada musibah. Jadi ya insya Allah lah jangan sampai gitu ya di rumah kita, bahkan di kampung kita kedatangan pemadam kebakaran. Semangat nih, mungkin di sini ada bapak-bapak damkar nih yang nonton, tetap semangat ya Pak. Insya Allah mengabdi kepada masyarakat ya Pak. Dan semangat karena salah satu pekerjaan beliau ini ya bisa dibilang antara nyawa sih taruhannya. Datang ke tempat kebakaran yang dimana mungkin ada yang apinya besar, masuk ke dalam nyiram, itu ekstrim banget sih. Pernah nih ada kejadian di dekat rumah saya, bahkan di belakang banget rumah saya. Itu di tahun 2013 ya. Jadi waktu itu kan masih kuliah pagi-pagi nih. Rencanakan kuliah waktu itu masuknya jam 11 tuh. Ada jadwal jam 11 siang. Nah jam 9 tiba-tiba di kampung saya rame nih. Nah ternyata ini kan rumah saya nih. Di belakang itu ada kontrakan sama ada selah sedikit nih. Terus kontrakan panjang. Itu kontrakan ada 10 pintu. Nah ternyata itu yang kebakaran. Itu panik bangun-bangun. Cuman pakai boxer, kebakaran. Saya langsung keluar kan. Wah, alhamdulillah gitu kan. Itu kontrakan 10 pintu habis semuanya tuh. Habis ludes. Dan alhamdulillah ada selak dikit nih. Selak kira-kira jarak 2 meter lah. 1,5 meter mungkin ke daerah rumah saya gitu. Mungkin kalau nggak ada batas itu, mungkin kena lagi rumah saya. Dan alhamdulillah
Ya bukan alhamdulillah sih, karena 10 kontrakan itu habis kebakar dan alhamdulillah nggak ada korban jiwa lah intinya. Dan setelah diselidikin, itu penyebabnya adalah ada anak muda umuran waktu itu namanya Bagas ya, kisaran umur 11 tahun atau 12 tahun lah, saya lupa. Pokoknya masih ABG lah, kisaran masih SMP kelas 1 kelas 2. Itu dia agak sedikit, maaf ya, ODGJ, bukan ODGJ sih, nyambung, tapi agak sedikit, apa ya, ada kekurangan lah intinya. Ya, kayak orang setengah stres ya, kalau bahasa itunya ya, kayak gitulah kurang lebih. Dia, itu kan udah nggak punya ibu ya, cuma ada bapak di rumah nih. Bapaknya itu kerja nih ceritanya, sob. Pas malam, dia habis minta apa gitu sama bapaknya, nggak diturutin nih. Dan paginya, namanya orangnya setengah waras ya, bisa dibilang ya. Dia ngambek, bakar kasur kapuk. Gak kebayang kan kasur kapuk kayak gimana ketika kebakar. Dibakar dan dia ketawa-ketawa tuh kata orang kontrakan situ kan. Ya udah, diamanin sama pihak kepolisian. Dan akhirnya kebakar semua tuh 10 kontrakan. Ya mungkin pihak kepolisian gue bingung nih, orang kan setengah sadar ya. Tapi kasusnya saya nggak tahu tuh setelah itu tuh dia entah ditahan entah gimana. Yang pastinya waktu itu langsung pindah tuh keluarganya. Dan alhamdulillah rumah saya tidak terjadi tragedi yang mengerikan itu. Wah, semoga kita selalu dapat Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita dan keluarga kita selalu sehat dan dijauhkan dari segala musibah-musibah yang berat bagi keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam damkar. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.